Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Syifa dari kelas 10-6 nomor absen 1. Jadi di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Hacker. Hacker ini disutradarai oleh Akan Satayev. Tanggal rilisnya 15 September 2016 di Thailand dan 20 Januari 2016 di Indonesia. Penulis naskahnya Sanzar Sultan. Tokohnya ada 3. Yang pertama, Kellen McLeod sebagai Alex, Lauren Nicholson sebagai Kira, dan yang terakhir Daniel Eric Gold sebagai She. Awal mulanya tuh Alex yang lagi main game di komputernya, dan ada iklan dark web, dan gak sengajanya kepencet sama Alex. Awalnya Alex tuh cuma kayak penasaran dark web itu gimana sih, cara mainnya dark web itu apa sih. Tapi setelah diketahui dark web itu apa, nah di situ Alex tuh kecanduan untuk main dark web, lebih meneliti ke dalam lagi dark web itu apa. Alex bermain dark web itu udah sampai besar lah, sampai kuliah, dan udah punya penghasilan sendiri dari bermain dark web tersebut. Dan pada suatu hari keluarganya Alex ini udah kelilit utang banyak banget yang sampai orang tuanya Alex tuh berpikiran untuk kayak menjual rumah. Di situ orang tuanya Alex sudah bingung banget gimana cara ngebayar utangnya yang sebanyak itu, dan mereka tuh berpikir kayak ya udah jual rumah aja. Tapi Alex mencegatnya, kayak Alex nenangin, dan dengan cara ngasih solusi, yaitu ngasih hasil dari penghasilan Alex saat bermain dark web tersebut. Nah, sebenarnya uang yang Alex kumpulin ini dari dark web ini sebenarnya itu buat bayar uang kuliah Alexnya, dan ternyata udah habis buat ini kan, buat bayar utangnya. Nah, di situ Alex mikir buat merantau ke kota lain untuk mencari uang di kota itu. Nah, buat cepat ngumpulin uang, Alex juga mencoba kayak beli jam buat digadein lagi. Dan di kota merantaunya Alex sudah bertemu teman yang bernama She ini yang selalu membantu Alex buat ngegadein jam kemana-mana, buat nawarin jam ini. Sudah selang beberapa waktu, Alex dan She ini sudah berteman dekat, dan Alex yang menghasut She buat menjalankan hal-hal kriminal kayak seperti mencuri kartu kredit. Alex dan She juga banyak mencuri uang-uang di bank, terus banyak memalsukan kartu-kartu. Pokoknya banyak deh dia memalsukan berita. Nah, pada saat Alex dan She mau lihat-lihat di dark web, muncullah identitas perempuan yang bernama Kira. Nah, di situ Alex langsung ngajak ketemu di sebuah kafe. Pokoknya si Kira sama si Alex ini memperbincangkan banyak tentang dark web, terus yang dark web yang bakal dikembangkan sama mereka, sama si Alex sama si Kira ini. Terus akhirnya si Kira ini menyetujui ajakan dari si Alex ini. Akhirnya mereka bertiga, si Alex dan Kira ini join dalam dark web. Nah, karena dari awal tuh kan si Alex sama si ini udah termasuk buronan, karena udah memasukkan kartu kredit, mencuri kartu kredit, banyak mencuri uang-uang di bank. Akhirnya mereka berdua udah jadi buronan, dan sekarang si Alex sama si ini ngajak si Kira untuk pindah ke Hong Kong. Dan di Hong Kong pun mereka melakukan hal-hal yang sama lagi, dan ditambah satu anggota yaitu Kira. Pokoknya dia melakukan banyak hal lebihan lagi dari negara sebelumnya.
pada suatu hari si Alex sama Kira ini dipanggil sama kepala dark webnya buat nyamperin dia. Tapi si Shay ini masih diem di hotelnya, dia nggak ikut Alex sama Kira. Jadi di hotelnya itu cuma Shay doang sendiri. Nah, udah selang waktu, akhirnya Alex sama Kira pulang. Dan ternyata di hotel si Shay ini udah mati berlumuran darah di bed. Tanpa pikir panjang, Alex sama Kira langsung beres-beresin barang dia, beres-beresin banyak banget ya barang-barang, uang-uang yang hasil curian dia buat pindah ke kota lain, karena di kota ini dia udah karena di Hongkong ini dia udah jadi buronan. Soalnya ternyata polisi itu udah tahu keberadaan mereka bertiga di hotel itu. Terus juga pasnya itu cuma si Sheikh-nya doang yang ada di hotel itu. Ternyata tuh pokoknya polisi udah tahu keberadaan mereka bertiga di hotel itu. Tanpa pikir panjang langsung lah dia pindah negara. Sesampainya di kota baru, nah si Alex sama si Kira ini kan pokoknya si Sheikh ini udahlah, udah meninggal, udah mati lah ya. Nah sesampainya di kota ini, si Alex sama Kira ini memalsukan berita lagi tentang kepala, kayak kalau kita tuh kayak tentang pemerintah yang ada di kota ini. Dia memalsukan lagi seolah-olah si pemerintah ini tuh meninggal gara-gara ditembak sama orang asing, padahal itu sama sekali bohong. Tuh mau keluar dari ruangan kayak memalsukan berita, pas mau masuk mobil si Alex sama Kira ini tuh langsung ditangkap dari belakang sama suruhan dari pemerintah. Nah di situ pokoknya Alex langsung hilang kesadarannya. Nah bangun-bangun itu Alex udah di penjara, terus tapi keadaannya Alex sendiri, Kira nggak ada di samping Alex. Sekian lamanya 2 tahun Alex di penjara, akhirnya Alex keluar nih dari penjara. Di situ Alex langsung kayak nyari keberadaan Kira di mana. Alex sempat berpikir kayaknya si Kira ini tuh ada di Thailand. Soalnya si Kira tuh sempat bilang ke Alex kalau Thailand ini tempat yang aman untuk yang aman untuk sembunyi. Akhirnya Alex itu nyusulin Kira ke Thailand buat ayo kita rancang lagi gitu, kayak misi kita harus terus jalanin. Tapi waktu sesampainya di Thailand, pas banget sampai mau ke penginapan, di situ udah ada Kira 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 dengan muka yang gimana ya, kayak muka menyadari akan kesalahan dia selama ini sama si Alex dan Shay ini. Jadi si Kira ini minta maaf ke Alex buat udah berhenti sampai sini. Kira menasehati Alex buat berhenti sama pokoknya Kira ini udah kayak kasih tahu ke Alex ini nggak baik gitu. Tapi karena Alex emosi, Alex itu merasa dihianati, jadi tetap Alex menjalankan misi dia buat menghasilkan uang buat dia hidup. Ya udah Alex akhirnya berjalan sendiri. Dia tetap kayak ngambil uang di bank, memalsukan kartu kredit, dia ngelakuin sendiri. Karena Shay udah mati, si Kira juga udah sadar akan kesalahan. Terus karena ya udah si Alexnya ini udah jadi buronan di banyak kota, di banyak negara. Alhasil mau Alex sembunyi dimanapun, Alex tuh gak bakal selamat. Akhirnya Alex di penjara buat beberapa tahun, buat seumur hidup. Di sini pelajaran yang dapat diambil adalah boleh bermain game terserah, asalkan tahu batasan umurnya. Kalau emang sekiranya gamenya di atas umur, itu buat anak kecil gak boleh dimainin. Terima kasih. Begitu dulu presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau masih ada salah kata atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.